Mas, teman-temannya lainnya mana? Kok belum masuk? Teman-temannya mana? Mungkin lagi sibuk, Pak. Oke, bentar ya. Habis ini saya mulai. Oke. Oke, Pak. Ini sudah 3 orang nih. Kuliah saya, Bos. Oke, sambil nunggu teman-temannya lain, saya mulai aja ya ini ya. Oke, saya mulai dulu. Ya, Pak. Assalamualaikum Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai kuliah pada sore hari ini, langkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kebudayaan masing-masing. Doa dipersilakan. Oke, sudah selesai. Oke, sekarang kita lanjut. Kemarin kita sudah belajar tentang RFID. Nah, sekarang kita coba ke materi selanjutnya, yaitu tentang fiber optik. Jadi kita belajar tentang fiber optik. Tapi untuk fiber optiknya itu masih dasarnya sama pengertiannya. Oke. Suara saya kedengeran ya? Iya, Pak. Oke, saya mulai untuk slide-nya. Ini slide-nya bahasa Inggris ya ini ya. Oke, kita belajar apa itu FTTH, FTTP, FTTC, sama FTTX. Oke. What is FTTX? Apa itu FTTX? FTTX itu adalah kira-kira jaringan yang akan kita pakai, atau istilahnya suatu hubungan yang akan kita gunakan dengan menggunakan metode fiber optik. Nah, fiber optik itu apa? Fiber optik itu adalah jaringan fiber, yaitu jaringan menggunakan kaca, di mana dia menggunakan transmisi cahaya. Nah, itu dinamakan dengan FTTX. Nah, FTTX ini ada 4 tipe atau ada 4 jenis. Yang pertama ada fiber to the home. Fiber to the home itu adalah dia menggunakan fiber optik yang disalurkan ke rumah-rumah. Jadi FTTH itu contoh yang kita gunakan itu pada SPD, pada Bisnet itu dia menggunakan FTTH. Nah, jadi dia menggunakan jaringan fiber yang disalurkan ke rumah-rumah. Nah, itu contoh menggunakan fiber to the home. Yang kedua ada FTTP. FTTP itu fiber to the premises. Fiber to premises itu dia menggunakan jaringan fiber optik yang ditransmisikan untuk kepentingan tower atau istilahnya BTS. Jadi istilahnya transmisi itu bukan hanya lewat kabel saja, tapi lewat nirkabel atau istilahnya lewat tanpa kabel. Nah, lewat tanpa kabel itu juga perlu istilahnya internet atau istilahnya komunikasi data. Nah, makanya biasanya sebelum dipancarkan ke dalam tower itu harus disalurkan menggunakan fiber optik atau fiber to premises. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga ada fiber to the core. Fiber to the core itu adalah jaringan fiber optik yang disalurkan ke istilahnya ke daerah-daerah yang terpencil. Nah, jadi istilahnya bukan yang terpencil saja, tapi daerah yang terasing juga bisa. Atau mungkin daerah-daerah yang susah untuk dijangkau. Nah, jadi istilahnya kalau kita menggunakan fiber to the core, itu daerah-daerah yang susah dijangkau. Tujuannya apa? Supaya kita bisa berkomunikasi meskipun dalam jangkauan atau istilahnya tidak dalam jangkauan jaringan fiber optik. Nah, itu yang ketiga.
Yang keempat ada fiber to the node. Fiber to the node itu fiber yang disalurkan ke titik-titik yang di bawah tanah. Contoh misalkan pada basement, pada istilahnya tempat-tempat yang sekiranya itu di dalam perut bumi atau istilahnya pada server. Nah, itu biasanya dia menggunakan fiber to the node. Nah, itu contoh 4 dari FTTX. Nah, ini bisa kita kembangkan lagi. Ada FTTB. FTTB itu fiber to the building. Fiber to the building itu sama dengan fiber to the node. Cuma perbedaannya kalau node itu kan berarti di bawah. Istilahnya biasanya di dalam tanah ya. Tapi kalau misalkan fiber to the building, FTTB, itu biasanya satu gedung full atau mungkin beberapa jaringan-jaringan yang kira-kira digabungkan menjadi satu. Nah, itu contoh seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ya. Teknologi apa yang digunakan pada FTTX? Nah, atau istilahnya fiber optic. Jadi istilahnya, teknologi yang digunakan itu dia menanamkan suatu kabel optik atau kabel yang terbuat dari fiber yang ditanam ke dalam tanah. Istilahnya dikubur. Kenapa dikubur? Karena istilahnya fiber optik itu selain istilahnya kecepatannya yang tinggi, kalau misalkan bayangkan saja kalau setiap kabel internet itu seperti tiang listrik. Itu pasti yuk, harus ono tiang listrik ditambah dengan kabel fiber optik. Malah nanti bulat. Nah, makanya untuk telekomunikasi atau komunikasi data itu dia menanamkan suatu kabel fiber optik di dalam tanah. Nah, itu kelebihan yang pertama. Selain istilahnya mengurangi jumlah kabel yang ada di dalam istilahnya tiang, juga dia meminimalisir kalau misalkan ada istilahnya bisa contoh misalkan tiangnya ambruk atau mungkin dia misalkan roboh, itu kan pasti nanti jaringan internet juga akan mati. Nah, itu faktor-faktor yang pertama. Oke. Terus yang kedua, itu teknologi atau istilahnya IPTV. Sekarang itu zamannya adalah kita menggunakan teknologi TV yang dikombinasikan dengan internet. Jadi selain kamu bisa menonton televisi, kamu juga bisa browsing internet. Nah, itu istilahnya IPTV. Nah, teknologi ini juga disebut dengan HFC network atau istilahnya perpaduan antara saluran televisi dengan saluran internet. Nah, itu contoh seperti itu. Yang ketiga ada competitive carry now install on fiber. Jadi sekarang itu teknologi fiber optik itu kompetitif karena istilahnya ini itu jangkanya panjang sekali. Selama tidak ada mungkin ada gempa atau mungkin istilahnya kira-kira yang merusak kabel itu nggak bakal putus untuk koneksi internet atau mungkin komunikasi datanya. Makanya harus ditanam tanah istilahnya seperti itu. Nah, terus yang keempat, telco fighting for exclusive right. Nah, jadi teknologi fiber optik ini untuk teknologi yang jangka panjang atau istilahnya kita bisa meningkatkan bandwidth atau mungkin mengembangkan jaringannya itu dengan menggunakan teknologi backbone ini juga sudah bagus menggunakan fiber optik. Makanya sekarang itu jaringan-jaringan provider sekarang itu semuanya menggunakan fiber optik. Contoh kayak Bisnet, kayak VD, Astinet, bahkan banyak sekali provider-provider yang sudah mengembangkan fiber. Nah, itu contoh seperti itu. Oke, sekarang saya mau tanya. Suara saya kedengeran nggak? Dengar. Oke. Dengar, Pak. Pertanyaannya yang pertama, bagaimana cara mengetahui kabel fiber optik yang putus di dalam tanah? Caranya bagaimana? B. Misalkan kalau kabel fiber optik ini putus atau pedot. Kita nggak tahu lokasi putusnya itu di mana. Mungkin ada bisa memberitahu. Pos arep mau karo isi, jangan selama 2 km care mau cek mana yang putus gitu. Apa gimana? Ada alatnya mungkin, Pak? Ya, alat jenenge apa ngerti, Pak? Belum tahu, Pak. Oh, ya intinya gitu ya.
Jadi dalam suatu mengukur fiber optik itu dia sudah punya alat sendiri, namanya OFDM itu. OFDM itu adalah tujuannya mengetahui berapa panjang kabel putus pada fiber optik. Ya, makanya kita nggak perlu ngecek. Misalkan kamu menggali tanah sampai 2 km nggak perlu. Biasanya nanti diukur. Nanti putusnya berapa kilometer dari yang kita kirim. Nanti tinggal kalau sudah, oh ternyata misalkan 100 meter dari servernya atau mungkin dari pengirimnya. Lalu nanti kita ukur 100 meter, habis itu baru kita cek. Nah, daripada kamu tanam istilahnya apa jenenge digali semuanya kan nggak efektif. Nah, itu jadi ada alatnya sendiri. Namanya OFDM. Nah, itu contoh seperti itu. Oke, sekarang saya lanjutkan. Who competes with telcos in implementing it? Jadi istilahnya siapa yang berkompeten dengan teknologi yang diimplementasikan FTTX. Jadi istilahnya sekarang itu zamannya teknologi komunikasi data ya. Makanya sekarang itu pembayaran atau istilahnya payment itu sudah dilakukan secara internet atau internet banking. Jadi internet payment, internet banking itu sekarang sudah menggunakan teknologi internet. Makanya sekarang ada teknologi munisipalis. Jadi istilahnya semua pembayaran itu tidak hanya satu platform saja, tapi berbanyak platform bisa digunakan. Kalau zaman dulu kan kamu bayar listrik harus di PLN, kamu bayar internet harus di Speedy, kamu bayar PAM harus di PDA. Nah itu istilahnya sudah nggak zaman seperti itu, karena sekarang sudah ada platform yang bisa menggunakan pembayaran multi istilahnya pada internet. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah utilities, layanan atau istilahnya alat yang kita gunakan. Banyak sekarang alat-alat yang digunakan untuk istilahnya berkolaborasi dalam membentukkan layanan internet atau teknologi zaman sekarang. Nah, itu istilahnya yang ketiga adalah private companies. Private companies itu adalah banyak sekali pabrik-pabrik yang menyediakan jasa-jasa yang digunakan untuk komunikasi data. Jadi istilahnya komunikasi data sekarang itu bukan hanya untuk kamu browsing internet saja. Bahkan sekarang stasiun televisi juga bisa digunakan untuk layanan internet juga. Misalkan layanan channel luar negeri. Terus yang kedua adalah ada TV belanja, ini juga sama seperti itu. Nah, itu contoh yang bahkan sekarang teknologi sekarang itu istilahnya ya semuanya juga perlu komunikasi data atau istilahnya internet. Nah, terus yang kelima, battleground for telcos on dan CATV company. Jadi istilahnya sekarang itu persaingan dalam istilahnya teknologi device atau istilahnya gadget. Nah, sekarang itu istilahnya saingan-saingan itu sebenarnya cuma manipulasi atau marketing dari yang mereka pasarkan. Contoh misalkan HP Samsung dengan iPhone. Nah, itu istilahnya itu mereka sudah bekerja sama dalam bidang-bidang telco seperti itu. Kenapa? Supaya intinya itu kita sebagai user itu mungkin akan istilahnya itu akan terpancing supaya kita membeli gadget yang sudah disaingkan tersebut. Contoh misalkan Samsung buat munculkan produk baru S20 atau mungkin berapa. Nah, itu pasti nanti juga ada saingannya. Kalau nggak ada saingan, istilahnya itu ya logikanya kita nggak akan punya interaktif atau mungkin kita tidak akan punya interest atau mungkin ketertarikan dalam produk tersebut. Nah, makanya istilahnya biasanya itu jangan iPhone fiturnya baru ini, kok Samsung melu-melu. Itu sebenarnya sudah kerjasama dari pihak telkonya seperti itu. Nah, itu contoh ya. Terus yang selanjutnya adalah di mana letak fiber optiknya sendiri. Nah, jadi istilahnya fiber optik ini kan sudah saya jelaskan tadi. Teknologi fiber optik ini digunakan untuk jangka panjang. Makanya awal pemasangan atau instalasi fiber optik itu yang pertama yang awalnya. Kenapa kita harus menggali seluruh jalan untuk istilahnya mengubur kabel fiber optik. Tapi untuk jangka kedepannya itu bisa lama. Makanya misalkan jaringan fiber optik ini jaringan yang paling mahal atau istilahnya yang paling bagus lah.
Nah, untuk jaringannya. Jadi kita nanti meningkatkan bandwidth itu nggak perlu lagi logikanya itu ngeruk lagi, itu tidak perlu. Karena sudah menggunakan satu kabel itu sudah banyak. Nah, oke. Nah, long distance ini ada kriterianya ya. 10% long distance, 10% local loop, dan 80% subscriber loop. Nah, maksudnya subscriber loop itu istilahnya fiber optik ini bisa digunakan untuk user yang massal atau yang banyak. Nah, jadi contoh seperti ini. Sekarang kan jumlah manusia sama jumlah gadget itu mungkin hampir 2 kalinya. Nah, makanya biasanya itu satu orang itu pegang 2 HP. Makanya jumlah gadget itu semakin banyak. Nah, kan itu tidak mungkin istilahnya kita membuat suatu user yang istilahnya kalau kita menggunakan jaringan kabel misalkan UTP atau kabelan itu ya raisa. Apalagi kita menggunakan seperti itu tidak bisa. Nah, jadi harus kita gunakan fiber optik supaya user yang kita gunakan ya juga nanti istilahnya akan terlampau. Nah, itu contoh seperti itu. Makanya yang paling banyak itu adalah subscriber loop-nya seperti itu. Nah, untuk yang long distance sama local loop itu cuma 10% saja. Long distance itu contoh misalkan kalau misalkan kita menghubungkan jaringan-jaringan yang panjang. Contoh misalkan kamu pengen menghubungkan, biasanya itu jaringan fiber optik itu kelemahannya adalah kalau misalkan ada gempa saja. Gempa itu istilahnya kan biasanya kan mengakibatkan pergesekan tanah ya. Nah, itu biasanya kadang membuat fiber optik itu biasanya istilahnya kacanya pecah yang ada di dalam kabel. Jadi istilahnya fiber optik itu di dalamnya ada kaca. Kacanya itu nanti memantulkan cahaya yang kita kirimkan. Nah, itu contoh dari fiber optik. Oke, mengapa FTTX atau istilahnya kenapa baru digunakan sekarang? Nah, jadi karena perkembangan teknologi tadi ya. Jadi awal mulanya kan kita dulu menggunakan kabel tembaga ya, atau kabel istilahnya koaksial. Jadi sekarang itu karena mungkin yang pertama adalah kecepatan yang paling utama itu. Jadi istilah manusia itu ya pengennya ya tambah cepat, pengen tambah cepat dan cepat. Itu yang faktor yang utama. Terus yang kedua adalah telcos as losing broadband customer. Jadi istilahnya itu banyak sekarang atau istilahnya layanan-layanan yang menggunakan VoIP atau Voice Internet Protocol. Jadi istilahnya sekarang itu nelpon itu mungkin orang jarang yang ngepulsa ya. Saya nggak pakai data. Makanya saya ini teleponnya itu jenenge ora telepon pulsa, namanya VoIP atau Voice Internet Protocol. Jadi mainnya sudah pakai data. Makanya sekarang itu layanan juga harus dikembangkan juga. Nah, jadi seperti itu. Terus yang ketiga, news service are becoming available to enhance living. Jadi layanan-layanan baru ini menjadi istilahnya pengembangan dari aplikasi yang kita buat. Apalagi sekarang itu banyak aplikasi-aplikasi yang istilahnya mengembangkan atau memanfaatkan dari segi usernya. Nah, jadi istilahnya semakin dikembangkan suatu aplikasi, maka juga akan besar untuk kualitas datanya. Nah, seperti itu. Terus yang keempat, regulasi atau pergantian atau istilahnya perubahan pada sharing atau isu. Sekarang itu modelnya kan berita itu menyebar secara cepat ya. Siti-siti ono berita sidik di sharing kancane. Nah, itu istilahnya regulasinya seperti itu. Jadi istilahnya sekarang ada teknologi sharing itu. Makanya dulu enggak jenenge dulu kita punya membaca berita ya ono share tuh Facebook, share tuh WA, share tuh Instagram tuh enggak ada. Istilahnya kamu punya foto ya kamu simpan sendiri, ya enggak? Kalau sekarang kan enggak, kamu bar foto karo misalkan artis atau mungkin sama pacarmu, kok langsung mau share nih status atau mungkin di sosial media. Nah, itu istilahnya karena ada perubahan seperti itu. Kalau zaman dulu nggak ada share-sharean itu. Kalau kamu pengen minta fotonya ya kamu transfer lewat Bluetooth atau mungkin lewat MMS. Nah, itu contoh seperti itu. Karena sekarang ada teknologi sharing ya, jadi istilahnya yaitu regulasinya seperti itu. Terus yang kelima ada teknologi baru atau istilahnya PON. PON itu pasif apa ya? O-nya itu lupa saya.
Kalau GPON itu Gigabit Passive Optical Network. Kalau PON berarti Passive Optical Network. Jadi sekarang itu teknologinya itu ada jaringan fiber optik yang bersifat pasif. Atau istilahnya zaman dahulu itu fiber optik paling mahal loh. Makanya jenenge mungkin tahun 2012 atau 2013 jenenge fiber optik itu cik mahal. Kenapa? Ya istilahnya menggunakan fiber optik ya istilahnya orang-orang tertentu atau orang-orang kaya. Karena cuma orang-orang itu saja. Tapi sekarang karena teknologinya itu mungkin semakin murah, jadi teknologi kan pasti murah ya nanti ya, lama-lama ya. Pasti nanti juga akan digunakan saat ini juga. Nah, itu contoh dari menggunakan fiber optik. Oke, nah ini contoh alatnya, ini gambar tapi rak jelas ya, ya. Sebenarnya ada gambarnya juga ya. Nah, jadi teknologi fiber optik ini digunakan untuk teknologi masa depan. Jelas ya. Ada DSL won't have the bandwidth. Jadi istilahnya kalau kita sudah menggunakan FTTX ini, maka bandwidth tidak akan jadi masalah. Kamu tinggal mengatur pada settingannya. Saya mau tanya, cahaya iki mengantarkan kecepatannya berapa? Kamu tahu nggak? Orang sih ngerti cahaya kecepatannya berapa? Belum tahu, Pak. Nggak ngerti. Sing jurusan IPA dulu ah. Saya TKJ, Pak. Oh, yo ora mesti mesti orang ngerti cahaya piro. Nah, cahaya itu kalau nggak salah kecepatannya 3 kali 10⁻8. Yo logikanya cepat sekali kan. Kalau kita menggunakan WiFi kan berarti pakainya kan suara atau mungkin jaringan frekuensi kan. Tapi kalau fiber optik itu dia menggunakan cahaya, makanya cepat. Nah, itu biasanya kalau kita menggunakan cahaya itu ya berarti istilahnya semakin besar cahaya yang kita gunakan maka juga akan semakin cepat. Nah, cuma modal cahaya tahu sekarang bisa dipancarkan menggunakan internet. Nah, mungkin nanti untuk 5 tahun yang akan datang atau 3 tahun yang akan datang lampu itu bisa juga nanti juga broadcast ada hotspotnya juga. Wah, mungkin belum tahu wacana kapan, tapi sudah ada teknologinya, namanya itu light fidelity. Kalau apa namanya? Kalau sekarang kan WiFi ya, wireless fidelity ya. Nanti ada teknologi namanya light fidelity. Light fidelity itu istilahnya lampu selain dia juga menerangi ruangan, itu juga bisa apa namanya? Kita bisa berkoneksi internet. Nah, jadi istilahnya seperti itu. Cuma teknologinya itu pasti butuh bandwidth yang cukup besar. Makanya mungkin nanti kalau seluruh Indonesia atau mungkin sudah jaringannya sudah istilahnya stabil, istilahnya kalau jaringan fiber optiknya sudah stabil, mungkin nanti sudah ada seperti itu. Jadi istilahnya ada light fidelity. Nah, itu contoh seperti itu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Belum. Oke, saya lanjutkan ya. Oke. Ya. Selanjutnya adalah who wants FTTX? Siapa yang ingin FTTX? Nah, jadi semua orang pasti pengen menggunakan teknologi ini. Apalagi sekarang itu, ya mungkin Indonesia masih belum semuanya ya. Masih hanya yang masang internet yang bisa menikmati FTTX. Jadi yang ingin itu yang pertama home owners, pemilik rumah. Kenapa pemilik rumah ingin FTTX? Karena kita juga pengen punya akses internet yang cepat dan video downloader yang cepat juga. Percuma kamu download video tapi kok suwi kan nggak efektif. Apalagi kamu video callan, tapi kalau misalkan kita streamingan terus lemot juga kurang bagus. Nah, terus yang kedua home builder. Nah, jadi FTTX ini juga bisa dikembangkan pada istilahnya kontraktor perumahan. Nah, kalau misalkan kontraktor perumahan ini istilahnya sudah selain dia membuatkan rumah istilahnya lengkap. Ono saluran internetnya, ada saluran listriknya, ada gasnya, itu lebih bagus. Kalau di Indonesia belum berani. Kenapa? Karena birokrasinya rumit. Nek kayak ngono ya jadi bisa. Mungkin kalau ada regulasi atau peraturan yang dibuat seperti itu lebih enak. Jadi kita bayar internet, gas sama listrik jadi satu. Kalau Indonesia kan sekarang beda-beda, listrik dewe, internet dewe, gas dewe. Nah, itu jadi kurang bagus. Nah, tapi ya mau gimana lagi? Karena mungkin kalau kita pasang setara seperti itu ya nanti kita pasti biayanya juga akan semakin mahal.
Nah, itu. Terus yang ketiga, hardware provider. Nah, jadi sekarang perangkat-perangkat, contoh perangkat-perangkat rumah itu juga sudah yang bisa terkoneksi dengan internet. Contoh misalkan pada pintu, pada CCTV. Nah, itu juga digunakan untuk layanan-layanan seperti itu. Jadi istilahnya ini jadi keuntungan bisnis bagi kontraktor-kontraktor rumah. Seperti itu. Bukan hanya kontraktor rumah saja, tapi istilahnya ya yang punya layanan jasa seperti itu. Oke, nah seperti itu. Nah ini contoh penggunaan. Ini saya ambil dari internet. Ini tahun 2006 ya. Ini saya ambil dari Amerika Utara. Amerika Utara ini wis nganggo fiber optik sudah banyak. 2006 ini sudah banyak loh. Indonesia juga nganggo kok masih menggunakan kabelan ini. Masih kabel telepon ding, kabel telepon ya. Nah, menggunakan kabel telepon. Jadi masih kasih ketinggalan kita. Makanya istilahnya teknologi kita itu istilahnya ya kamu menikmati 4G saat ini itu sebenarnya ya teknologinya bukan real 4G. Itu cuma pengembangan dari yang 3G saja. 4G yang sebenarnya itu kecepatannya bisa sampai 50. Kamu gunakan mungkin jaringannya 4G, tapi mesti jaringan kecepatan internetnya itu sesuai dengan 4G. Tapi dalam 4G sendiri itu ya istilahnya teknologinya cepat. Nah, makanya mau 4G banyak yang mengeluh kok kecepatannya lemot ini ada yang sebenarnya bukan 4G. Cuma itu mungkin minimal 4G yang kita berikan. Nah, itu contoh seperti makanya jenenge provider itu ya menawarkan up to ya. Up to itu berarti ya maksimal, minimalnya berapa kita nggak tahu. Nah, jadi seperti itu. Oke, nah seperti itu. Sampai sini ada yang ditanyakan untuk materi fiber optik. Nah ini kan jadi kan untuk periferal yang pertama itu kita nggak perlu detail ya. Jadi nanti untuk detailnya nanti kamu ketemu lagi di istilahnya nanti ada periferal 2. Periferal 2 itu nanti lebih cenderung teknis. Jadi kalau ini kan yang pertama ya. Nah, pertama itu kamu tahu sebenarnya apa saja periferal yang digunakan. Nah ini materinya tiap tahun berubah ya karena istilahnya kalau tahun-tahun kemarin itu saya lihat di silabusnya itu masih menggunakan ya istilahnya teknologinya masih lama-lama sekali. Nah itu sekarang saya rubah supaya istilahnya kamu juga tahu teknologi-teknologi yang akan terjadi misalkan 3 tahun atau 5 tahun yang akan depan. Jadi istilahnya teknologi-teknologi baru itu ya sebenarnya ya sama saja kalau kita belajar ya sama kayak sejarah. Cuma istilahnya ada beberapa pengembangan yang harus kita pelajari. Contoh-contoh kayak tadi light fidelity itu. Light fidelity itu pengembangan dari WiFi. Kalau WiFi kan dia menggunakan frekuensi atau sinyal ya. Kalau light fidelity dia menggunakan cahaya, sama, prosesnya sama. Nah, jadi cuma ya kalau light fidelity ya tergantung dari cahaya atau lampu atau istilahnya wattnya. Kalau semakin besar watt yang kita gunakan, maka kecepatan internetnya juga akan semakin besar. Nah, itu contoh seperti itu. Oke, wes itu aja untuk hari ini. Ini tinggal 3 menit ini. Ada yang mau ditanyakan nggak? Halo? Ada yang mau bertanya? Kok suaranya putus-putus? Ya, belum. Belum ya? Ya wes, itu aja wes. Belum. Kalau belum, nanti kita lanjutkan minggu depan. Nanti ada sinyal, Pak. Gimana? Apa, Mas? Tadi ngomong apa? Nggak ada sinyal, Pak. Hah? Nggak ada sinyal. Nggak ada sinyal. Oh, ya sinyal. Ya. Oke. Nanti jangan lupa absen di Siakat ya. Iya, Pak. Oke. Ini saya habis ini saya upload dulu filenya, nunggu rendering dulu. Nanti jam 6:30 nanti di absen di Siakat ya. Iya, Pak. Oke. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.